Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Hamzah Albantani, 6670180065. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Langsung saja dengan judul Perbandingan Sistem Kepartaian dan Kelompok Kepentingan di Negara Amerika dan Indonesia. Latar belakangnya, di mana partai politik memiliki peran yang cukup strategis dalam pelaksanaan sistem demokrasi karena partai politik merupakan salah satu wadah dalam melaksanakan rekrutmen politik dan juga termasuk kelompok penekan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, partai politik juga biasanya mewakili kelompok kepentingan dari para pendukungnya. Seperti di Indonesia, partai politik yang berideologikan agama biasanya mewakili kelompok kepentingan agama juga. Indonesia dan Amerika merupakan negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, yang di dalamnya pasti terdapat partai politik dan kelompok kepentingan. Maka dari itu, menarik untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis ingin membandingkan bagaimana sistem kepartaian dan peran partai politik sebagai representasi kelompok kepentingan di kedua negara tersebut. Nah, rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana sistem kepartaian di negara Amerika. Yang kedua, bagaimana sistem kepartaian di negara Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana peran partai politik sebagai representasi dari kelompok kepentingan di kedua negara tersebut. Langsung saja ke pembahasan sistem kepartaian di Amerika. Nah, Amerika menganut sistem dui partai, di mana hanya ada dua partai saja yang berkuasa, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Dengan ini menunjukkan bahwa Amerika menganut sistem dua partai, di mana hanya ada dua partai saja yang berkuasa di parlemen. Jika salah satu dari kedua partai tersebut menang pemilu presiden dan menjadi partai penguasa yang duduk di pemerintahan, maka partai yang satunya otomatis akan menjadi oposisi. Kemudian, sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia dengan tingkat keberagamannya yang sangat tinggi, dimulai dari beragamnya suku, agama, ras, dan latar belakang budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Dengan keberagaman itulah yang mengakibatkan suatu sistem kepartaian di Indonesia menjadi beragam juga, yaitu sistem multipartai. Di Indonesia terdapat berbagai macam partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda. Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, terdapat 14 partai yang ikut serta dalam kompetisi pemilu, mulai dari partai PDIP, PAN, PKS, Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, Perindo, Berkarya, Hanura, PKB, PPP, PSI, dan Garuda. Dan terdapat 9 partai yang lolos ke parlemen, menunjukkan bahwa di Indonesia menganut sistem kepartaian multipartai karena di parlemen tidak hanya dikuasai oleh satu atau dua partai saja. Kemudian, partai politik sebagai representasi dari kelompok kepentingan. Yang pertama di Amerika, di mana di Amerika terdapat dua partai politik yang paling berkuasa. Keduanya masing-masing mewakili kelompok kepentingannya dengan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan ras yang berbeda. Partai Republik menganut ideologi yang cenderung konservatif dengan pemilih yang rata-rata kelompok orang kulit putih, dan Partai Republik lebih sering dikaitkan dengan para kaum berduit atau pengusaha, sehingga dinilai hanya membawa
aspirasi dari kelompok pengusaha. Kemudian, kelompok pemilih dari Partai Demokrat umumnya merupakan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Di antaranya yaitu kelompok minoritas, kelompok gay, kelompok orang kulit hitam, agama minoritas, dan kaum miskin. Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang merepresentasikan dan membawa aspirasi kelompok pekerja atau buruh dengan ideologi liberal sosial. Nah, di Indonesia pada masa pemerintahan SBY, PDIP disebut sebagai partai wong cilik karena dianggap representasi dari masyarakat kecil. Dan kemudian pada Pilpres 2019 muncul kelompok kepentingan Islam, yaitu Masa Aksi 212, di mana kelompok kepentingan Islam ini menganggap Jokowi dekat dengan Ahok, dan akhirnya Jokowi terkena imbas yang membuat ia dicap sebagai pendukung penista agama, anti-Islam, kriminalisasi ulama, PKI, dan sebagainya, dengan tujuan yaitu menumbangkan Jokowi dan didukung partai yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden, yaitu partai PKS, PAN, dan Gerindra. Dengan ini, ketiga partai tersebut diyakini sebagai representasi kelompok kepentingan Islam, yaitu Masa Aksi 212. Selanjutnya, partai PKB dan PPP yang merepresentasikan kelompok kepentingan Islam, yaitu para santri dari NU. Kesimpulannya, partai politik memiliki peran yang cukup strategis dalam pelaksanaan sistem demokrasi, karena partai politik merupakan salah satu wadah dalam melaksanakan rekrutmen politik dan juga termasuk kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Partai politik juga biasanya mewakili kelompok kepentingan pendukungnya. Amerika menganut sistem dua partai, dan Indonesia dengan tingkat keberagamannya yang sangat tinggi mengakibatkan menganut sistem kepartaian multipartai. Nah, dari perbedaan ini bukan menjadi sebuah masalah karena setiap negara memiliki sistem yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada di negara tersebut. Dari perbedaan ini kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil sisi positif dari sistem politik yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.